Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Ria Imas mengangguk. Kini bulir bening mulai terlihat di sudut matanya. Setelah Akang Rukman menikah dengan Nyai Aminah, aku hidup sendiri di sini, di rumah peninggalan kedua orang tua kami. Karena memang setelah menikah dengan Nyai Aminah, Akang Rukman langsung ikut tinggal dengan Nyai di desa Rawabodas. Malam itu aku berkunjung ke rumah mereka. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, akhirnya aku memilih langsung masuk karena memang pintu Nyai Aminah tidak dikunci. Namun baru beberapa langkah, bau amis darah mulai tercium memenuhi udara dalam rumah. Aku yang penasaran akhirnya mencari di mana sumber bau amis itu. Dan kamu tahu apa yang aku lihat sekarang? Tanya Ria Imas pada Sekar. Air matanya sudah jatuh membasahi pipinya yang memerah. Sementara Sekar hanya terdiam menanti kelanjutan dari cerita tersebut. Nyai Aminah, dia telah membunuh kakakku dengan sadis. Namun wajahnya saat itu amatlah tua dan keriput. Kemudian dia membasuh wajahnya dengan darah yang terus mengalir dari leher Akang Rukman yang hampir terputus. Ketika wajahnya itu kembali menjadi muda dan bertambah cantik, aku tidak kuasa melihat pemandangan itu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya, berlari tanpa menengok lagi ke belakang. Aku bertekad untuk membalas dendam. Hingga akhirnya aku bertemu dengan si pengerias pengantin gaib. Aku diangkat menjadi muridnya. Dan sampai akhirnya aku menjadi seperti ini. Sebab ilmu ini pun aku tahu keberadaanmu yang memang sudah diincar oleh Nyai Aminah. Awalnya aku tidak peduli. Namun setelah Kang Rukman mendatangiku lewat mimpi, di sana aku tahu bahwa kamu adalah keponakanku dan aku harus melindungimu, Sekar. Ucap Ria Imas. Sekar masih tidak mengerti apa yang diinginkan Nyai Aminah dari dirinya dan apa maksud dari Mak Aminah si dukun beranak, Sinta, serta kini Ria Imas yang mulai membeberkan kisah masa lalu mereka pada Sekar. Apa yang dapat Sekar lakukan untuk membantu mereka? Lagi-lagi bayangan wajah Jaka hadir di pelupuk wajah Sekar. Sekar teringat bahwa Jaka pun meminta tolong agar Sekar menuntaskan semuanya dan membebaskan ayahnya dari siksaan umur panjang sebab sebuah tugas yang belum usai. Jaka, aku harus menemuimu, gumam Sekar dalam hati. Tok tok tok. Itu Nyai Aminah, ucap Ria Imas gelagapan. Ria Imas bergegas membuka pintu. Dia tahu bahwa Nyai Aminah tidak suka menunggu. Setelah pintu terbuka, Nyai Aminah menatap Sekar dengan heran. Sebab kedua matanya sembab. Karena Sekar benar-benar tidak bisa menahan perasaan di dalam dirinya. Neng, apa yang terjadi? Tanya Nyai Aminah. Tidak apa, Nyai. Dia hanya ketakutan saat kembali teringat sosok menyeramkan setan wanita itu. Karena ternyata dia pernah menunjukkan wujud yang mengerikannya pada Sekar secara langsung. Ucap Ria Imas berbohong. Nyai Aminah menatap dalam wajah Sekar. Dia tengah mencari tahu kebenaran dari perkataan Ria Imas.
Apa benar yang dikatakan Ria Imas? Tanya Nyai Aminah pada Sekar yang hanya bisa menundukkan kepalanya. Sekar mengangguk, kemudian menyeka air matanya. Ini kendit yang sudah aku persiapkan. Kendit ini akan melindungi Sekar dan juga janin dalam perutnya. Namun Nyai harus tetap mengawasi Subagja. Sebab bagaimanapun, dialah yang membuat sosok itu terus berada di rumah Nyai. Ucap Ria Imas sembari menyerahkan sebuah kalung yang masih terbuat dari beberapa helai benang hitam yang dijadikan satu. Namun kali ini liontin yang bukan berupa ukiran bunga, namun hanya sebuah kain merah kecil yang diikat tepat di tengah-tengah. Kamu bisa memakainya di leher atau cukup hanya membawanya. Aku pastikan sosok itu tidak akan lagi mengganggumu. Jika dia menampakkan wujudnya, jangan pernah kamu pedulikan. Abaikan saja dia. Sekar menerima kendit baru itu. Ia lantas mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Ria Imas. Kemudian mereka bertiga lantas keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu, tempat di mana Subagja berada. Bagaimana, Bu? Tanya Subagja pada Nyai Aminah. Bagaimana apanya, ha? Kamu yang bodoh. Hampir saja kamu membunuh istrimu sendiri. Sebab Nyai Aminah menghentikan ucapannya. Dia masih yakin jika Sekar belum mengetahui sebenarnya siapa sosok wanita itu. Sementara memang Sekar sudah mengetahui hampir semuanya. Hanya tinggal mengetahui apa maksud dan tujuan Nyai Aminah menikahkan Sekar dengan Subagja yang sedari awal memang tidak mencintai Sekar. Apa sudah cukup, Ria? Tanya Nyai Aminah kepada Ria Imas. Iya, sudah Nyai. Tapi Nyai tetap harus melindungi dan memperhatikan Sekar. Terlebih saat usia kandungannya sudah memasuki usia 4 bulan. Ucap Ria Imas. Namun dia melanjutkan ucapannya itu dengan berbisik ke telinga Nyai Aminah. Nyai Aminah hanya mengangguk beberapa kali menanggapi kata demi kata yang terlontar dari bibir Ria Imas. Mari kita pulang, ajak Nyai Aminah pada Sekar dan Subagja. Mereka semua lantas berpamitan pada Ria Imas. Ria Imas memeluk Sekar dengan erat. Mau bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Ria Imas menaruh harapan besar pada Sekar. Sudah cukup selama ini dia berpura-pura baik terhadap Nyai Aminah. Padahal di dalam hatinya masih tersimpan dendam yang amat besar pada Nyai Aminah. Mobil sedan yang mereka kendarai perlahan pergi semakin menjauh dari kediaman Ria Imas. Kita pergi ke perkebunan dulu, kebun kulon. Ada yang ingin ibu bicarakan dengan Mandor Karmo, ucap Nyai Aminah. Sementara Sekar tidak memperdulikan ucapan mertuanya itu. Dia memilih diam sembari menyandarkan kepalanya pada jendela mobil yang tertutup. Setelah mereka kembali memasuki desa Kencana, dan mobil pun mulai dipacu dengan kecepatan tinggi. Subagja hanya ingin sebelum waktu surup, Sekar sudah berada kembali di rumah. Dia tahu ibunya akan memakan waktu lama jika sudah berada di perkebunan, terlebih jika akan menemui Mandor Karmo. Setelah mereka sampai di kebun kulon, hamparan hijau pohon tebu yang belum menguning, Sekar takjub dengan pemandangan yang tersuguh di hadapannya. Benar, memang kebun Nyai Aminah amat luas dan berada di setiap sudut desa Kencana. Hal serupa pun Sekar temui. Ya, sebuah tambang berwarna merah menjadi pembatas antara kebun Nyai Aminah dan kebun milik orang lain. Lagi-lagi perbedaan terlihat mencolok di antara keduanya. Kebun milik Nyai Aminah amat subur dengan tanah yang terlihat gembur. Sedangkan tanah milik orang lain terlihat kering dan tandus. Bahkan sejumput rumput pun tidak berkehendak untuk tumbuh di sana.
Setelah kedatangan mereka, seorang lelaki bertubuh tambun menghampiri. Dia adalah lelaki sama yang berbicara dengan Subagja saat itu. Saat Sekar pertama kalinya bertemu dengan Aba Oni. Ternyata lelaki itu bernama Mandor Karmo. Nyai Aminah lantas memberi isyarat agar Subagja membawa pergi Sekar. Karena Nyai Aminah ingin berbicara empat mata dengan Mandor Karmo. Subagja pun kemudian mengajak Sekar berkeliling kebun. Kebun kulon ini yang paling luas di antara kebun yang lain dan juga paling sering bermasalah. Dimulai dari hama yang tiba-tiba muncul, saluran air yang juga mengering secara tiba-tiba. Selama berjalan-jalan, Sekar hanya terdiam dan menunduk. Sementara Subagja sendiri bingung bagaimana harus membuka obrolan. Saat setengah berjalan, perhatian Sekar teralihkan dengan sebuah bebegik sawah atau orang-orangan sawah yang berdiri kokoh di hadapannya. Dia teringat perkataan Aba Oni yang mengatakan bahwa bebegik sawah itu hidup. Seketika, bulu tengkuk Sekar meremang manakala kedua matanya beradu tatap dengan mata bebegik sawah yang terbuat dari sebuah kancing baju bulat dan besar. "Ada apa, Neng?" tanya Subagja, karena Sekar menghentikan langkahnya. "Kang, apa di semua kebun ibu terdapat bebegik sawah itu?" "Iya, Neng. Fungsi dari bebegik itu kan memang untuk menghalau burung. Mereka bergerak?" tanya Sekar kembali. "Tentu saja. Lihat, di tangan dan kaki mereka terdapat seutas tali. Para petani akan menarik tali ini dari kejauhan, sehingga membuat bebegik sawah ini nampak seperti bergerak, dan burung-burung akan pergi." Jelas Subagja sembari menunjukkan sebuah tali hitam yang terikat di pergelangan tangan dan kaki bebegik sawah itu. Namun Sekar sendiri masih belum puas dengan jawaban yang Subagja berikan. Mereka lantas berjalan kembali. Namun Sekar merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Sekar mencoba menengok ke belakang. Dan kepala bebegik sawah itu telah berputar 180 derajat. Kini kepala bebegik sawah tersebut menghadap pada Sekar dengan kedua mata yang seperti sedang memperhatikan Sekar. Namun Sekar tidak ingin terlalu memikirkan hal ganjil yang baru saja dia lihat. Setelah dirasa cukup, Subagja mengajak Sekar kembali pada Nyai Aminah. Sepanjang berkeliling kebun, hampir tidak ada obrolan apapun di antara keduanya. "Ibu, mari kita pulang. Waktu sudah semakin sore," ajak Subagja. "Iya, kamu betul. Sekar tengah hamil saat ini. Ibu hamil tercium sangat wangi bagi mereka. Pamali jika Sekar berada di luar saat waktu sore," ucap Nyai Aminah menyetujui ajakan Subagja. Mereka lantas pergi setelah Mandor Karmo berpamitan terlebih dahulu. Selama perjalanan pulang, Sekar masih memilih untuk diam. Setelah sampai di rumah, Nyai Aminah selalu bergegas pergi menuju kamarnya, dan Subagja memilih mandi, membersihkan dirinya. Hanya ada Sekar yang duduk di ruang tamu. Pikirannya kacau, hatinya berada di tempat lain. Meskipun raganya berada di dalam rumah Nyai Aminah, tidak ingin terus larut dengan perasaannya. Sekar memutuskan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. "Sumiati?" Sekar amat terkejut manakala di lorong dapur dirinya berpapasan dengan Sumiati yang masih menggunakan kebaya khas pengantin Sunda. Namun kebaya putih itu dipenuhi oleh bercak darah, dan tangan kiri Sumiati memegang sebuah pisau berukuran lumayan besar.
Pisau itu pun kotor dengan darah yang masih menetes di ujungnya. Sumiati hanya tersenyum saat Sekar memandanginya dengan tatapan aneh. Bahkan Sumiati tidak terlihat gugup ataupun menyembunyikan pisau yang tengah dia pegang itu. "Ada apa, Teh?" ucap Sumiati dengan tenang. "Kenapa pakaianmu berdarah? Dan pisau itu?" tanya Sekar gugup setelah mengetahui bahwa kematian mengerikan Sinta adalah sebabnya Sumiati. Dan kini Sekar melihat Sumiati dengan keadaan seperti itu. Rasa takut seketika muncul di dalam hati Sekar. Karena terkadang manusia itu lebih setan dibandingkan setan itu sendiri. "Aku baru saja membunuh seekor babi hutan yang menerobos masuk ke kebun belakang. Dari tadi aku mencari kalian dan para pelayan, namun tidak ada siapa-siapa di rumah. Jadi terpaksa aku membunuhnya sendiri," jawab Sumiati dengan raut wajah yang memang sama sekali tidak menunjukkan gelagat aneh. "Kenapa, Teh?" tanya Sumiati sembari mendekatkan wajahnya kepada wajah Sekar. Karena Sekar hanya menatapnya dengan tatapan membingungkan. "Tidak, aku hanya ingin mengambil segelas air di dapur. Permisi, Sumiati," ucap Sekar dengan tergesa-gesa. Sebisa mungkin dia tidak ingin lagi dekat dengan wanita berkepribadian bengis itu. Sumiati hanya menanggapinya dengan sebuah senyuman, sembari menggeser tubuhnya yang mempersilahkan Sekar untuk lewat. Sekar bergesa menuju dapur. Dia meminum segelas air dengan harapan agar irama degup jantungnya kembali normal. "Ya Allah, aku harus segera keluar dari rumah ini. Bahkan jika bisa, aku harus keluar dari keluarga ini," ucap Sekar di dalam hati. Pernikahan yang selama ini dia impikan, dia idam-idamkan. Dengan hayalan indah, hidup bahagia bersama suami yang tampan, mapan, dan amat mencintainya. Mertua yang juga sayang padanya. Hayalan itu kandas, karena kenyataannya, Subagja malah membawa Sekar menuju sarang setan. Dengan misteri yang ternyata bersangkutan dengan ayahnya, Bagus. Seolah-olah memang semua ini telah diatur dan direncanakan. Sekar kembali melewati lorong dapur. Tidak dia dapati siapapun di sana, termasuk Sumiati. Ketika Sekar melewati kamar Sumiati, terdengar Sumiati tengah mengembangkan kekawihan, nyanyian dalam bahasa Sunda. Namun kali ini, arti dari nyanyian itu benar-benar tidak dapat Sekar pahami. Dia memilih untuk mengabaikannya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, ternyata Subagja memang sudah menunggunya. Dia terduduk di atas ranjang dengan memakai piyama tidur berwarna biru dongker. "Neng, kamu dari mana?" tanya Subagja. "Dari dapur, Kang. Minum," jawab Sekar dingin. Dia masih belum mau berbicara banyak pada Subagja. Hanya menjawab dan bertanya seperlunya. Padahal begitu banyak pertanyaan yang ingin Sekar tanyakan pada Subagja. Perihal bagaimana cerita Sinta versi Subagja, tentang kematian Wisna, dan tentang Sumiati tadi yang membawa sebuah pisau besar berlumuran darah. Dia lebih memilih merebahkan tubuhnya di sisi lain ranjang dan melewati Subagja begitu saja. "Neng, jika Akang ada salah, mohon dimaafkan ya," ucap Subagja menatap Sekar yang tertidur membelakanginya. Subagja berpikir bahwa mungkin sikap Sekar yang seperti ini adalah bawaan dari kehamilan Sekar, karena memang suasana hati ibu hamil lebih cenderung berubah-ubah. "Neng," ucap Subagja dengan nada lembut.
Ku ingin bertemu dengan bapak dan ambu, jawab Sekar dengan nada datar dan masih tidak melihat wajah Subagja. Subagja terdiam. Rasanya tidak mungkin jika harus mengizinkan Sekar pergi ke rumah Bagus lagi. Pasalnya dia pun baru beberapa hari di desa Rawabodas. Nyai Aminah tidak mungkin akan memberikan izin. Sementara untuk Subagja, dia tidak masalah jika Sekar berada di desa Rawabodas maupun Kencana. Sayang, aku rasa ibu tidak akan memberikanmu izin. Nanti jika kamu sudah seminggu di sini, aku rasa barulah ibu mengizinkan, bujuk Subagja. Sekar hanya diam. Dia benar-benar sudah tidak mau berbicara dengan Subagja. Sayang, ucap Subagja gelisah. Meskipun Subagja tidak sepenuhnya mencintai Sekar, tapi mau bagaimanapun, dia adalah suami Sekar. Dia merasa memiliki Sekar dan berhak atas Sekar. Baiklah, besok Akang akan coba berbicara pada ibu ya, agar kamu bisa pergi menemui kedua orang tuamu, ucap Subagja sembari mengusap lembut pundak Sekar. Akang berjanji, ucap Sekar dengan penuh semangat. Dia tersenyum dan menatap dalam kedua mata Subagja. Tentu sayang, ucap Subagja lirih dihiasi sebuah senyuman. Terima kasih Kang. Dengan penuh semangat, Sekar memeluk Subagja. Malam semakin larut. Sekar terbangun, sementara Subagja tidur pulas di sisinya. Sejenak dia pandang wajah lelaki yang menikahinya itu. Sekar memang mencintai Subagja sedari dulu. Namun kini, sepertinya rasa cinta itu sedikit memudar. Disapu tabir misteri yang perlahan-lahan terbuka tentang siapa aslinya lelaki itu. Bagaimana kelamnya masa lalu yang dia miliki, dan bagaimana mengerikannya keluarga yang nampak terhormat ini. Sekar duduk. Dia berniat keluar mencari sesuatu di kulkas. Tidak biasanya dia merasakan lapar di jam-jam seperti ini. Dengan perlahan-lahan, Sekar membuka pintu. Di luar semua lampu sudah dimatikan. Tidak ada pergerakan apapun. Karena biasanya, para pelayan akan terdengar sibuk ataupun terdengar mengobrol jika mereka masih belum tidur. Setelah memakan 3 potong kue yang berada di dalam kulkas, Sekar lantas meminum segelas air. Setelah dirasa cukup, dia pun bergegas untuk segera masuk ke dalam kamar. Tunggu, itu Sumiati, lirih Sekar manakala dia melihat Sumiati keluar dari dalam kamarnya. Kali ini Sumiati terlihat memakai baju tidur biasa, sebuah dress putih polos dengan beberapa hiasan renda-renda di beberapa sisinya. Sekar spontan langsung mengikuti Sumiati yang nampak mencurigakan menurut Sekar. Sumiati pergi menuju lantai 2. Dia membawa sebuah mangkuk hitam kecil yang tertutup. Sekar tetap mengekor di belakang Sumiati. Sebisa mungkin, dia tetap menjaga jarak agar Sumiati tidak merasa sedang diikuti siapapun. Ternyata Sumiati menuju kamar Nyai Aminah. Pintu kamar Nyai Aminah terlihat terbuka. Sepertinya memang tengah menanti kedatangan Sumiati. Setelah Sumiati masuk, pintu pun masih dibiarkan terbuka, sehingga Sekar bisa melihat Nyai Aminah di dalam tengah duduk mematung di depan meja rias. Ibu, ini, ucap Sumiati sembari menyerahkan mangkuk itu kepada Nyai Aminah. Ternyata Nyai Aminah telah berubah kembali menjadi wujud aslinya. Nenek tua yang amat sangat keriput dan rentak. Nyai Aminah hanya mengangguk. Sekar kira Nyai Aminah akan langsung mengoleskan darah itu ke wajahnya dan berubah menjadi muda kembali. Ternyata tidak.
Nyai Aminah menghampiri Sumiati yang tengah duduk di bibir ranjang. Nyai Aminah memeluk anak wanita satu-satunya yang dia punya itu, meski dengan tubuh dan tangannya bergetar sebab usia. Sumiati menangis di dalam pelukan ibunya. Sumiati dan Nyai Aminah yang amat tua renta itu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.